Jadi ketika saya masuk UI tahun 2002, Mas Roy, kami dikumpulkan di Lambang Makara yang ada di depan. Saya saat itu bangga menggunakan jaket kuning ya, yang saat ini dipakai oleh Mas Roy. Tapi warnanya kuning. Ya, ini menunjukkan bahwa alumni UGM memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa UI untuk terus menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara dan jeritan hati rakyat kepada pemerintah. Karena itu adalah bagian dari kontrol publik. Nah, saya saat itu menggunakan jaket kuning bangga sekali, Mas Roy. Itu di kampus Depok atau di kampus Salemba? Kampus Depok. Kampus Depok ya. Kampus Depok, dan pada saat itu demonstrasinya di zaman pemerintahan Megawati ya. Kalau saya tidak salah ya, 2002 ya. Presidennya Gus Dur dan kemudian Megawati ya. Dan kemudian kan Gus Dur dijatuhkan, diimpeach, kemudian naik Bu Mega. Nah, saya melihat bahwa mahasiswa itu adalah kekuatan yang tidak kita sadari, itulah kekuatan sebagai agent of change. Ya. Dan buat adik-adik saya mahasiswa Universitas Indonesia, saya selaku alumni bangga sekali dengan mahasiswa UI, karena kalau mahasiswa UI udah turun warna kuning ini, Mas Roy, kalau sudah di jalan itu ada kebanggaan ya, baik kepada kami yang alumni gitu. Dan ada satu semangat yang ada dalam Mars UI ya. Ya, sebagai alumni UI saya akan menyanyikan sedikit deh. Luar biasa. Nah, marsnya begini. Semangat lincah gembira, sadar bertugas mulia, berbakti sadar bertugas mulia, mahasiswa. Gitu Mas Roy. Jadi semangat lincah gembira, sadar bertugas mulia. Universitas Indonesia, pelambang cita, berdasarkan Pancasila dasar negara. Nah, itu Mas Roy. Luar biasa. Itu semangat yang ada dalam Mars UI yang kami nyanyikan, Mas Roy, pada saat kami di Pelonco dalam namanya program OKK, Organisasi Kehidupan Kampus tahun 2002 ya. Nah, Mas Roy, hari ini memang kita ada dalam situasi global yang tidak menentu. Dan tadi Pak Ugroseno sudah menyampaikan pikiran-pikiran kebangsaannya sebagai mantan Wakapolri kepada Presiden Prabowo, kepada DPR, kepada partai politik juga, kepada para jajaran menteri juga, kemudian juga kepada mahasiswa dan kepada TNI dan Polri. Intinya adalah apa yang dituntut oleh mahasiswa, saya kira itu adalah suara hati nurani yang mewakili jeritan masyarakat hari ini. Bahwa ketika BBM naik, Pertamax naik, itu tentu akan memukul ekonomi masyarakat ya. Bisa jadi ke depan akan ada multiplier effect, yaitu kenaikan harga-harga barang, kemudian juga tarif listrik, diikuti juga mungkin dengan tarif transportasi misalnya, busway dan lain-lain sebagainya, itu tentu akan sangat berdampak. Dan kemudian yang berikutnya lagi Mas Roy, kekuatan kita untuk pengelolaan APBN yang lebih berorientasi kepada kehidupan masyarakat itu tentu harus dikedepankan ya. Jadi kita butuhkan adalah tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government, di mana APBN yang saat ini kita tahu bebannya sangat berat, Mas Roy ya, apalagi ditambah dengan program MBG, ya, itu tentu membuat pemerintah harus melakukan rekalkulasi ulang, ya, dan reformulasi ulang terhadap porsi APBN kita, sehingga harus lebih banyak berorientasi pada kehidupan rakyat. Dan apa yang disuarakan mahasiswa hari ini, Mas Roy, itu adalah keresahan kita semua. Kita tahu harga minyak dunia sedang naik, Mas Roy, akibat perang Iran, Israel dan Amerika. Penutupan Selat Hormuz, ya. Kemudian dolar juga sangat tinggi, ya, artinya rupiah tertekan. Saya kira langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah segera mengambil mitigasi risiko. Ya, mitigasi risiko itu bukan dengan menaikkan harga Pertamax, ya, tapi dengan melakukan reformulasi ulang terhadap postur APBN kita, supaya mana belanja-belanja yang tidak penting harus dikurangi, ya kan? Termasuk juga mungkin barangkali program MBG ya yang tidak tepat sasaran, itu juga perlu dipikirkan ulang, perlu ditinjau ulang. Kemudian juga program-program yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan itu juga harus lebih banyak digenjot, Mas Roy ya. Jadi ya betul. Saya pikir itu satu langkah yang sangat tepat. Dan terakhir Mas Roy, ini menarik adalah ada kita ngomong soal penegakan hukum. Ya, ini juga jangan dilupakan bahwa tekanan publik terhadap pemerintah itu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja, karena ekonomi itu fondasinya adalah pada penegakan hukum yang benar, pada tatanan birokrasi yang bersih, dan salah satu unsur penegakan hukum itu adalah, ada salah satunya adalah hukum pidana, Mas Roy. Bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan terhadap pasar, bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan terhadap investor dan pelaku usaha kalau hukumnya aja bobrok. Dan salah satu yang harus segera dilakukan reformasi ke depan, Mas Roy, dan ada kepastian hukum adalah terkait dengan ijazah presiden. Saya kira juga ijazah presiden ini juga bagian daripada isu global juga. Betul. Artinya masyarakat global juga melihat bahwa Indonesia ini punya hukum bersih nggak? Ya kan? Masa terhadap
ijazah mantan presidennya sudah 407 hari sampai hari ini, Mas Roy, kalau saya tidak salah ya tadi hitungannya ya. 409 hari sampai hari ini, masa nggak selesai-selesai juga gitu. Kalau memang pada akhirnya ijazah ini adalah ijazah palsu, ya sudah kita nyatakan palsu dan kemudian Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada publik dan sama-sama mari kita lakukan pembenahan terhadap sistem demokrasi, sistem hukum supaya kepercayaan pasar, kepercayaan investor kembali lagi dan ekonomi kita bisa tumbuh dan tentu kesejahteraan masyarakat bisa kita capai. Itu Mas Ray dari saya. Baik. Terima kasih Mas Gafur Sangaji, luar biasa. Pak Ugro, tadi di sesi sebelumnya saya sempat mendengar bahwa ada pesan Bapak kepada adik-adik yang sekarang lagi bertugas itu untuk mereka mungkin tetap semangat karena ya semoga-moga tadi harapan dari Pak Ugro itu akan terjadi di mana kalau mereka sudah purna tugas, para petugas atau juga utamanya juga adik-adik yang ada di kepolisian itu bisa mencapai pangkat lumayan lah gitu sampai perwira atau apa tadi. Itu mungkin bisa disampaikan sedikit lagi Pak Ugro supaya menyemangati mereka dan mereka tuh sayang kepada adik-adik lainnya yang lagi berdemo, Pak. Silakan. Pak. Jadi saya cerita biar nggak terlalu tegang, Mas ya. Siap Pak. Jadi Mas Gofur dulu mulai kuliah tahun 2002. 2002 Pak. Iya. Jadi waktu tahun 98 masih SMA atau SMP? SMA ya. Waktu SMA kelas 2 Pak. reformasi. Ya, jadi reformasi waktu itu saya kan Kapolres Surabaya Timur, Mas. Baik. Pangkat Letnan Kolonel. Ya. Jadi unjuk rasa itu saya lakukan dengan banyak membangun komunikasi dengan mahasiswa. Ya kan? Jadi mereka juga bisa menerima, jadi tidak ada yang anarkis lah. Jadi tapi kondisi itu kan pada saat memuncak kadang-kadang ada emosional gitu. Ya pas dorong-dorongan ini tidak tendang-tendangan, bukan dorong-dorongan antara mahasiswa dengan aparat yang saya pimpin. Nah, kemudian mahasiswa ada yang pingsan. Bukan jatuh, didorong, bukan pingsan. Nah, kita biasanya dalam tim itu, tim kepolisian ini kan ada dokter kepolisian juga. Iya, Pak ya. Ya kan? Nah, didokes ya. Ya, tapi mobilnya itu ditulis Dokpol, maksudnya dokter kepolisian. Iya. Begitu mau didatangi sama dokter teriak, jangan kasihan. Itu Dokpol itu dokumentasi kepolisian. Nah, jadi mereka mengartikan Dokpol itu dokumentasi kepolisian. Akhirnya dia nggak jadi. Ya, terus saya jelaskan bukan, Dokpol itu dokter kepolisian gitu. Akhirnya akrab lagi seperti itu. Nah, itu belum ditolong aja udah siuman lagi Pak yang bangun, Pak. Yang tadi pingsan. Iya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya kan kita semua lah, apakah aparat, apa masyarakat yang hadir di situ lah ya, yang melakukan, yang menonton dan sebagainya. Betul. Ini kan sebetulnya menyampaikan aspirasi dari kita untuk kita oleh kita. Setuju. Jadi aparat juga disuarakan di situ sebetulnya. Jadi jangan lupa di situ. Jadi bukan diartikan gini, dari kita oleh kita untuk kamu, bukan. Untuk kamu, iya. Ya, jadi ketiga ini harus dipedomani sama dari kita untuk kita oleh kita. Ya. Nah, menginjak kaitan dengan usia kaitan dari pensiun, Mas ya? Iya, betul. Ya, jadi gini, saya merasakan sedih kalau ada seorang masyarakat menjadi anggota Polri dari pangkat tamtama nih. Tamtama itu yang merah paling bawah nih ya, paling rendah ya. Katanya dulu dulu kalau kita bergabung tuh Prada namanya, Mas. Oke, ya. Tapi sekarang Barada. Bayangkara 2. Nah, kemudian pensiun masih masih tamtama. Oke, belum perwira gitu ya. Iya, malah kadang-kadang hanya naik brigadir ya pensiun kan kasihan. Nah, makanya saya membaca undang-undang itu, kenapa dibeda-bedakan masih disebut tamtama, bintara, itu pensiun usia berapa? Kalau nggak salah 59. 59, ya. Iya. Loh, kenapa dibedakan? Ini kan diskriminasi nih. Iya. Jadi ke depan nanti usia pensiun itu sebutannya adalah untuk anggota kepolisian Republik Indonesia. Jadi sama. Dari Barada sampai Jenderal Bintang 4 sama 60. Ya. Kenapa? Tidak ada lagi nanti ke depan yang pensiun tamtama atau bintara, Mas. Tidak ada lagi, saya garis bawahi. Iya. Semuanya perwira pensiun. Luar biasa kalau bisa gitu. Kenapa? Iya. Karena begitu dia bergabung dengan kepolisian menjadi seorang Barada, itu hitungan saya nih. Hitungan saya minimal dia usia berapa? 12 ya. 12 plus 2 tahun pendidikan, berarti 14 tahun. Itu sudah menjadi bribda. Berarti berapa? 19 tambah 14, 33. Iya. 33 sudah bribda. 33 sudah bribda. Nah, pada saat bribda sampai menjadi perwira, ya kita harapkan dia 18 tahun plus pendidikannya, itu sudah menjadi perwira. Ya, berarti. Jadi 33 tambah 8, 18, 51. 51. Ya, pas lah. Ya. Jadi seorang tamtama itu nanti akan pensiun AKP atau kapten. Bagus sekali. Perwira ya. Iya. Di situ. Ya. Kalau dia punya kemampuan khusus, misalnya instruktur menembak tepat sniper misalnya. Baik. Ya. Itu bisa diperpanjang sampai 70. Karena punya keahlian khusus. Iya.
Jadi kalau 70 nanti dia bisa naik pangkat 2 kali lagi. Baik. Jadi bisa pangkat kombes. Wah, hebat sekali Pak. Seorang Kalau barada dari bisa awalnya pangkat kombes. barada bisa, Nah, iya. iya, itu yang harusnya dipikirkan oleh anggota DPR kita. Iya. Jangan ditulis tamtama pensiun 59. Ini kan Iya, ya. istilahnya tidak ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita seperti Iya, itu. iya. Nah, brigadir sama. Brigadir begitu masuk pendidikan, ya seharusnya pendidikan brigadir itu 3 tahun, Mas. Iya. Jadi umur 21 dia sudah bribda. Iya. Nah, bribda plus waktu kalau nggak salah 4 kali 4, 16, 18 tahun lah tambah pendidikan itu sudah jadi perwira. Iya. Jadi 18 tambah 21, Iya. 39. Sudah jadi perwira. Udah perwira. Nah, dia masih ada waktu 21 tahun bertugas. Masih waktu 60. masih ada ya. Jadi pensiun kombes. Gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada ke depan nanti pensiunan polisi yang pangkatnya tam-tam atau bintara. Ya. Tapi dalam RUU yang perubahan ketiga ini kok masih dimasukkan? Ya. Berarti anggota legislatif yang merumuskan itu, ya, merumuskan merubah kepolisian. undang-undang kepolisian ini memang kurang komunikasi dengan masyarakat Ya. seperti itu. Ya, jadi harusnya kesejahteraan anggota kepolisian ini bisa diperhatikan oleh Komisi 3 DPR RI yang saat ini dipimpin oleh Ketua Pak Habibur Rahman tadi, Ya, seperti ya, itu ya. Kemudian juga kaitan dengan masalah penugasan-penugasan di luar struktur. Betul, Kak. Sebetulnya jangan main-main dengan masalah putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi jangan dihadapkan nanti undang-undang ini akan Direvisi digugat lagi. kembali, Ya. direvisi lagi. Ya kan? Ini kan menimbulkan lagi nanti situasi yang kadang-kadang mengganggu jalannya pemerintahan Pak Prabowo Siap. sekarang seperti Iya. ini gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita akan bantu untuk sempurnakan ke depan nanti Ya. ya. Jadi bagi jabatan struktural di kepolisian itu usianya 60 saya setuju, nggak ada masalah Ya. ya. Atau mau dibikin Tapi 6 juga semuanya ya. sampai segitu ya. Ya, kemudian satu lagi kalau jabatan fungsional, Ya. kalau misalnya ini tidak sempat misalnya pindah menjadi komisaris di BUMN, ya kan? Atau tidak siap untuk berusaha di luar karena terlalu lama Ya, di polisi. tetap polisi, Itu tapi- jabatan ya. fungsional, tapi sampai 70. Iya, Ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi masih bisa naik pangkat, masih menikmati gaji sampai 70, ya. Sehingga ke depan nanti anggota kepolisian atau masyarakat merasakan bahwa undang-undang kepolisian itu juga memperhatikan meningkatkan kesejahteraan anggota kepolisian Republik Indonesia seperti itu, Mas. Ya. Itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Ya, saya juga ingat ya teman-teman semua. Ini sedikit nambahin yang tanya sama Pak Ugro. Dulu ketika pada film pengkhianatan G30 SPKI itu ada seorang awalnya apa banpol atau apa yang jadi saksi itu loh Pak. Oh, bukan dia masih tam-tama. Masih tam-tama ya, tapi akhirnya pangkat terakhirnya kan Perwira kan? Amen, dia sampai Pak siapa tuh nama Pak? Bukan Pak Kiat namanya Pak. Siapa itu? bukan. Ya, pokoknya itu ya yang naik sepeda kemudian suatu saat terus digiring ikut masuk ke apa kendaraan PKI itu lah. ya betul Ya. dibawa ke Lubang buaya. dibawa ke lubang. Sukitno. Bukan. Sukitman. Sukitman. Nah, wah ini luar biasa. Bapak Polisi Ya. Sukitman. Ya, Bapak Polisi Sukitman. Itu kan akhirnya pangkatnya juga menjadi perwira ya. Ya. Itu luar biasa tuh Bapak. Ada catatan Ya. sedikit untuk soal-soal kayak gitu Ya. Bapak. Ya. Jadi begini, Sukitman gitu. saya akan melihat apa yang diberikan oleh pemerintah kepada Presiden Soeharto dan Pak Jenderal Abdul Haris Nasution Ya, sebagai ya, jenderal besar. Ya. Nah, jenderal besar ini sebenarnya bagi saya adalah hal yang sangat luar biasa dan itu sebetulnya bagian dari pemberian gelar bintang tanda jasa tanda kehormatan. Baik, ya. Jadi seperti pahlawan revolusi, Mas. Ya, harus Pahlawan revolusi itu di samping dinaikkan pangkat satu tingkat Wah, anumerta, itu harusnya itu juga dapat gelar Iya. penghargaan kehormatan, tanda kehormatan adalah jenderal besar. Ya, layak Pak itu. Ya. Nah, sama dengan ada yang masih kapten waktu itu, Oh iya, Pierre Tendian Tendian. ya. Ya. Itu bagi saya kalau saya pribadi ya itu bisa diberikan jenderal besar. Padahal sebelumnya belum jenderal Pak. Iya, jadi pada saat beliau mengorbankan jiwa dan Pengorbanan, raganya, ya. ya kan, yang sangat luar biasa. Baik. Kalau beliau misalnya hidup tidak jadi korban kan bisa mencapai jenderal juga itu. Oh iya. Jadi iya. tidak rugi memberikan gelar jenderal besar kepada Kapten Anumerta Pierre Tendian Iya, itu iya, seperti itu loh. iya. Ini mungkin usulan pemikiran saya ya terserah nanti mau Luar biasa. diterima atau tidak itu Ya, saja. Ya. Karena yang bersangkutan ya Mas Pierre Tendian itu kan sempat ketika dulu tanya, "Siapa?" "Saya Nasution." Ya. Nah, kan luar biasa. Termasuk ini apa? Termasuk untuk semua presiden Republik Indonesia itu Ya, ya, ya. adalah jenderal besar. Karena Ya, bisa sering menjadi inspektur upacara Betul. dalam upacara Ya. 5 Oktober. Iya, yang Pak Jokowi. Iya, Ya, semuanya, semua jenderal lah. Ya, toh. Kok secara eksplisit termasuk Pak Jokowi gitu. Ini nggak ada masalah dengan ijazah. Ya toh. Jenderal besar kan ijazah yang palsu Iya, boleh iya, nggak, Pak? jabatan presiden tadi Oh, iya. jenderal besar. Ya.
Tapi Jadi gimana tadi penjelasannya, Mas? tapi kalau ijazah palsu harus ditanya lagi ya gitu. Jenderal besar kok ijazahnya Kayaknya palsu. perlu ditangguhkan. Kayaknya perlu ditangguhkan. Nah, ini sebelum kita bicara ngalor ngidul nih ya, kita ada sesuatu yang tadi menarik ya. Karena lagi-lagi bagi yang baru nonton, ntar ada yang tanya, Roy Suryo kok pakai jaket kuning gitu ya? Ya, jaket kuning ini apresiasi saya kepada adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa UI, Universitas Indonesia yang sekarang sedang berjuang menjaga dan juga mengartikulasikan atau membawa aspirasi kita, aspirasi rakyat, ya gitu. Dan yang menarik tadi diterangkan oleh Mas Gafur Sangaji, ini lulusan UI yang asli, karena memang tiap kampus itu punya simbol atau logonya sendiri-sendiri. Iya, betul. Universitas Gadjah Mada itu simbolnya memang ada sudut 5 yang merupakan bukan kopi, itu tudung kehormatan atau mahkota kehormatan dari Sultan Agung. Ya, itu ada di situ. Raja Jawa beneran. Raja Jawa beneran, bukan Raja Jawa yang palsu ya. Kalau kampus ITB itu adalah Ganesha. Ya. Kalau UI Makara. UI Makara. Makara itu adalah mitologi dari Hindu Buddha yang ada di situ gabungan dari beberapa hewan. Ada buaya, ada naga, ikan atau gajah. Ada gajahnya juga itu. Ya itu gajah. Gak punya ijazah. Tapi kalau UI punya ijazah gitu. Nah tapi kalau ini ijazahnya asli. Oh ijazahnya asli. Ini ya. asli dari UI, asli dari UGM. Iya. Ini Masih Mas termul ini lagi nyari. Sebenarnya Bang Gafur ijazahnya benar nggak sih? Nah, kalau mau ditanyakan nanti saya kasih. Siap. Sedikit lagi Mas Gafur. Jadi kan hari ini supaya sinkron lagi ya. Hari ini sudah H+10. H+10 ya? Dari yang kemarin tanggal 2 Juni itu Pak Kombes Imanuddin itu mengumumkan secara sambil lalu kalau menurut saya. Sambil lalu tentang P21 spontan dan itu ditanya. Nah, apa pendapat Mas Gafur? Ini sudah hari Jumat loh. Jumat berkah kalau tadi di tayangan saya gitu. Jadi apa mungkin tiba-tiba ada panggilan, kalau termul kan nulis ini sudah pasti gitu, hari ini diangkut dan lain sebagainya gitu. Apa ya polisi itu represif itu tiba-tiba menangkap kita, apa dasarnya menangkap itu kan nggak usah kalau ditangkap lah, diundang pun dipanggil pun kita akan datang itu Mas. Oke, ada satu pesan kebangsaan yang disampaikan Pak Ugro terkait dengan peran daripada Polri sebagai institusi penegak hukum. Ya. Polri itu menegakkan hukum, bukan menegakkan tekanan atau keinginan para termul. Termasuk juga keinginan Pak Jokowi. Tidak boleh, meskipun saat dia berkuasa sekalipun sebagai presiden, ya tidak boleh memerintahkan Kapolri untuk melaksanakan penegakan hukum berdasarkan kemauannya dia. Betul. Penegakan hukum itu based on aturan. Nggak boleh nih, belum P21 Jokowi marah. Nggak boleh. Nah, itu termul panik. Nggak boleh. Jadi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu tidak didasarkan pada keinginan pihak-pihak lain, ya, tetapi didasarkan pada fakta, peristiwa hukum, pasal, unsur dan lain seterusnya atau kaidah hukumnya. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa kasus ini akan selesai dalam 3 atau 4 bulan, ya itu menurut Pak Jokowi. Persoalannya adalah apakah harapan Pak Jokowi 3 sampai 4 bulan itu selesai karena dia punya bukti yang cukup kuat, ataukah jangan-jangan memang bukti yang dihadirkan dari UGM, disita dari pribadi beliau itu memang tidak meyakinkan atau tidak memberikan titik terang terhadap perjalanan ijazahnya gitu. Sehingga memakan waktu yang cukup lama dan cukup rumit proses hukum ini. Padahal Mas Roy, saya masih ingat kita 2 hari yang lalu ya Mas Roy ya, di salah satu stasiun televisi, Mas Roy dan saya, ada juga Pak Didit ya, sebagai pihak di head to head CNN. Saya kaget juga pernyataan dari penasihat ahli Kapolri ya, yang mengatakan sebenarnya kasus ini kasus yang simpel. Kalau saya jadi penyidiknya 3 sampai 4 bulan saya selesaikan. Tapi ternyata Mas Roy sudah 409 hari. Dengan 709 barang bukti. Dengan 709 barang bukti, 120 saksi, 30 ahli. Tetap boncos. Tapi tetap boncos. Ini menegaskan bahwa Mas Roy, menegakkan hukum terhadap suatu peristiwa pidana yang belum terang itu memang sulit. Jadi tidak mudah. Kita sudah menetapkan orang sebagai tersangka, kita mau bawa mereka ke persidangan, itu tidak semudah yang dibayangkan oleh para termul-termul itu. Ya, hukum ini bukan berdasarkan keinginan kalian, apalagi mereka nuntut ke Polda Metro Jaya untuk segera dilakukan penahanan. Anda siapa? Kalau enggak mau bakar Kejati. Apalagi bakar kantor kejaksaan, bakar kantor emang Anda siapa? Justru yang kayak gini yang harus dijerat dengan penghasutan, Mas Roy. Ya, bukan namanya orangnya Fritz Alor Boy. Bukan Mas Roy dia ditetapkan sebagai penghasut dalam ijazah Jokowi. Mas Roy itu adalah peneliti, bukan penghasut. Penghasut itu yang kayak tadi yang disebut oleh Mas Roy itu. Ya, nah. Saya melihat Mas Roy, ini informasi terkait dengan P21 juga tidak memberikan titik terang terhadap pemberkasan dari perkara ini. Kalimatnya bersayap. Kalimatnya masih multitafsir, bersayap, dan
mengandung makna-makna yang tidak terang. Padahal hukum tidak boleh bersayap. Apalagi ada dua peristiwa yang penting dalam tahapan penyidikan ya. Nanti Pak Ugro bisa menjelaskan dan mungkin bisa menjelaskan lebih terang ya. Ada dua tahapan yang paling terang dalam tahapan penyidikan ya, atau dua step penting dalam tahapan penyidikan. Yang pertama adalah pada saat penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu pada saat dilakukan tanggal 7 November 2025 Mas Roy, itu langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Ada 8 orang ya Mas Roy ya. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 12 terlapor dan itu diumumkan live oleh Kapolda Metro Jaya. Hari Jumat yang pangkatnya jenderal. Ya. Sebelum ledakan di SMP mana itu waktu itu? Ya, betul Mas Roy. Dan satu lagi ada satu peristiwa yang penting juga bagi penyidik adalah ketika berkasnya dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena salah satu prestasi terbesar bagi seorang penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana adalah ketika berkasnya dinyatakan lengkap. Itu menunjukkan bahwa dia punya kompetensi dalam melakukan penyidikan, dalam mengumpulkan bukti baik barang bukti maupun alat bukti, dapat melakukan uraian terhadap rumusan delik, bisa membangun konstruksi peristiwa pidananya sehingga bisa meyakinkan penuntut umum. Kalau sampai kemudian di P21 kan itu prestasi terbesar. Tapi kalau tidak di P21 kan, apalagi sampai masih bolak-balik, itu yang biasanya bikin pusing tuh penyidik tuh, Mas Roy. Dan itu menunjukkan bahwa prestasi seorang penyidik ketika berkasnya sudah hampir 409 hari dan belum juga di P21 kan oleh jaksa penuntut umum, itu menunjukkan bahwa menurut saya bukti-bukti yang sebenarnya dimiliki oleh penyidik pada saat mereka menetapkan tersangka itu masih bukti-bukti prematur. Tapi karena adanya tekanan politik, adanya tekanan politik karena objek yang jadi perkara ini adalah objeknya mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian mereka harus menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, jadi kalau kita lihat di situ aja, buktinya masih prematur, buktinya belum terang, peristiwa hukumnya juga belum terang, unsur deliknya juga belum meyakinkan, terpenuhi, ya kan? Tetapi kemudian mereka memaksakan penetapan tersangka, sehingga yang terjadi adalah mereka harus bolak-balik nih, dan harus penuhi terus, bekerja lagi penuhi terus. Ya, padahal Mas Roy, ini peristiwa pidananya sederhana, hanya perkara dugaan penghasutan dan fitnah. Itu pokoknya di situ. Terkait dengan apa? Objek ijazah. Makanya kita bukan membuktikan peristiwa pidana yang berat seperti misalnya penyidik harus membuat terang benderang suatu perkara pembunuhan dengan menguraikan peristiwa hukumnya sehingga bisa ditemukan tersangkanya, ya kan? Yang ancaman hukumannya adalah hukuman pidana mati gitu. Ini cuman ancaman hukumannya 2 tahun penjara, Mas Roy. Peristiwa kecil, peristiwa sederhana, tapi kenapa panjang? Karena untuk membuat perkara ini bisa naik ke tahap persidangan dibutuhkan bukti yang meyakinkan, dibutuhkan bukti yang membuat peristiwa ini terang. Nggak bisa samar-samar, peristiwa hukum tidak bisa samar-samar. Ya, oleh karena itu saya melihat bahwa sampai sekarang sebenarnya berita terkait dengan P21 itu masih ambigu, masih bersayap, dan sampai hari ini kita sudah H+10. Sementara Mas Roy, ada batas waktunya. Ada batas waktu penyerahan tersangka tahap 2. Ya. Jadi batas waktu tahap 2 berdasarkan pedoman internal kejaksaan dan kemudian KUHAP ya, itu batas waktunya adalah paling lama 14 hari sejak diterimanya P21. Kalau diterimanya tanggal 2, loh ini sudah H+10. Berarti H14 itu ya, batas waktu 14 hari itu mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Sementara hari Senin kita libur. Oh iya ya. Iya, 1 Muharram Mas Roy. Kalau saya tidak salah ya. Aduh, boncos dong. Iya. Kan nggak mungkin besok mau diserahkan sore baru datang surat, kan nggak boleh. Artinya administrasi perkara pidana itu juga harus patut. Artinya patut itu masa orang besok mau diserahkan kepada jaksa suratnya baru datang malam. Kalau yang bersangkutan sedang ada di luar kota, makanya paling layak dan patut itu adalah 3 hari atau 4 hari sebelum dilakukan penyerahan tersangka, itu si tersangka atau si yang bersangkutan sudah diserahkan dulu, diberitahu dulu. Makanya menurut saya Mas Roy, P21 ini masih angan-angannya para termul ya. Dan tidak boleh kalau saatnya belum P21 jangan maksa-maksa penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Kami datang ke Polda supaya Polda segera menyerahkan tersangka dan barang bukti. Padahal kabarnya mereka dimarahi di Polda itu. Ternyata mereka dimarahi ya Mas Roy ya. Ada informasi. Katanya kan mereka ketemu Dirkrim Mas Roy. Mana ada dimarahi. Oh gitu ya. Kenapa dimarahi Mas Roy? Karena mendesak-desak itu. Karena itu menjatuhkan integritas daripada aparat negara. Kenapa boleh? Orang nggak punya legal standing tiba-tiba masuk ke kantor kepolisian, ya kantor polisi, kemudian periksa berkas, desak-desak itu, Mas. Itu nanti Pak Ugro yang lebih layak untuk menjawab dan lebih kompeten. Ya, oke Mas Roy, saya kembalikan ke Mas Roy. Baik, ya kita masuki closing statement dari Pak Ugro. Sebelum closing statement tadi ada pertanyaan soal ini sebenarnya yang jawab harus UI ya, tapi karena saya kebetulan pernah baca, ya apa hubungannya antara filosofi Hindu Buddha itu dengan Makara? Karena di beberapa peninggalan-peninggalan candi itu ada yang namanya Kala Makara. Malah ada Kala Makara. Kala itu
sering diambil kalanya sebagai Batara Kala atau Kala itu adalah relief berbentuk kepala. Kalau Makara itu gabungannya dari Itu seperti bunga ya. seperti mata air. ada bunganya, ada mata, ada hewan-hewan jadi satu. Itulah indahnya Indonesia. Jadi kita mengambil beberapa filosofi-filosofi yang sangat bagus untuk berbagai kampus. Kalau alumni kampus sekelas UGM, Ya. UI, kalau alumni benaran itu mereka punya memori. Sangat, karena Dan- mereka kalau kata iya. kita tuh ngingetnya di hipokampus, di otak belakang. Iya, kalau alumni kampus benar mendapatkan ijazah dengan benar, ditanya terkait dengan kampusnya pasti tahu pengalaman kuliahnya, main di mana, biasa makan di mana, kos di mana, tinggal di mana, temannya siapa, ya kan, rektor atau dekannya siapa, dosen pembimbingnya siapa, gitu kan. Ini bolak-balik. Ceritanya juga salah, katanya ceritanya nunggu kuliah di gedung pusat. Kalau kuliahnya di Fakultas Kehutanan, Pak Ugro, nunggunya di gedung pusat itu sama saja kuliahnya di Patung Pancoran. Ya, kita nunggunya di sini. Lah jauh banget toh. Baik Pak Ugro, ini closing statement Bapak tentang tadi P21 yang sampai dengan hari ini dan besok Senin itu libur, Pak. Betul. Gitu ya? Besok Senin itu tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Saya selalu berikan begini. Ya. Kalau bicara sudah kaitan dengan berkas perkara Ya. antara penyidik dengan penuntut umum, itu kan sudah diatur dengan Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Nah, di situ di angka 43 jelaskan. Jadi apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, pihak jaksa bisa menyampaikan pada penyidik ini berkas sudah lengkap. Tidak ada kata-kata tidak perlu dilengkapi lagi, nggak ada. Nah, itu kan Kata-kata itu kan harus secara eksplisit, ya kan? Nah, seorang jaksa kalau mengatakan bahwa berkas sudah lengkap, tapi kan ini belum ada nih. ya. Tapi kalau dikatakan berkas tidak perlu dilengkapi, katakanlah itu bukan pernyataan jaksa, Betul. ya kan? Ya, Nah, ya. tapi kalau benar jaksa menyatakan berkas sudah dilengkapi, itu 2 hari kerja saja sudah harus terbit P21. Nah. Itu loh. Nah, P21 14 hari harus dilengkapi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak jelas ini sebenarnya tidak perlu disampaikan oleh para pendukung Pak Jokowi tadi ya kan, bahwa ini sudah P21. Jadi jangan mencampuri urusan penyidik dan penuntut umum atau jaksa peneliti seperti itu ya. Jadi bukan berarti nanti kelihatan kita ini bisa lebih seolah bisa lebih tahu daripada penyidik atau penuntut umum, tapi malah lebih ketahuan kita ini kurang tahu, malah kurang pengetahuan atau kurang tahu seperti itu ya kan. Nah, kemudian saya coba dalami lagi. Selalu dikatakan bahwa penanganan restoratif justice menggunakan KUHP yang lama. Ya. Oke, saya setuju. Kemudian menggunakan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Ya. Nah, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan restoratif justice. Itu di angka 18 masih itu jelaskan bahwa apabila sudah dilakukan restoratif justice dan sudah digelar, kemudian surat permohonan itu kalau di Polda dikirim kepada Kapolda, bukan kepada direktur ya. Langsung Kapolda, Nah, tinggi. ya kemudian setelah digelar kan dihentikan penyidikan. SP3. SP3 ya, surat penyidikan. Nah, Berhenti. setelah SP3. diterbitkan SP3 dengan segera Ya. di angka Penetapan 8 tadi ya. ya, semua benda atau barang sitaan Itu kembalikan. harus dikembalikan kepada yang berhak. Ya. Jadi kalau misalnya disita dari UGM, Ya. kembalikan UGM. Jadi tidak bisa maju lagi ke pengadilan. Atau ke penuntut umum nggak bisa, dilimpahkan nggak bisa, ya kan? Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa penghentian penyidikan tadi adalah penghentiannya berdasarkan laporan polisi. Ya, LP-nya ini. Iya, bukan atas nama tersangka, bukan. Iya, betul. Di situ. Jadi tidak bisa diartikan oh bisa dicabut tersangka sudah minta maaf, nggak ada. Minta maaf itu hanya disampaikan pada saat hari raya Idul Fitri untuk mengucap minta mohon maaf lahir dan batin. Betul. Ya. Yang dilakukan adalah kesepakatan bersama. Wa minkum ya. Gitu. Atau kalau di peraturan presiden itu namanya perdamaian, Ya, seperti itu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan supaya ini lebih memberikan pencerahan saja kepada seluruh masyarakat bahwa restoratif justice itu bukan hal yang sangat mudah, tapi hal yang sangat sulit, sangat pelik dan sangat membutuhkan energi banyak untuk bisa menyelesaikan. Mas Roy bayangkan nggak? Ya. 709 Alat bukti. barang bukti itu, Iya. bagaimana pengembaliannya nanti? Wah iya betul. Masa mau dipaketkan? Nah, kan sangat sulit ini. Iya. Jadi waktunya masih cukup lama. Kalau itu memang harus dikembalikan dulu sebelum dilimpahkan ke jaksa nantinya. Itu saja Mas, terima kasih.